mengaitkan kembali dua sisi. Saya mau minta respon dari Mas Andika. Nah, sebelumnya Sanggip gini, jadi ada pernyataan tadi Mas Ginting bahwa ada yang menenggelamkan Banteng. Saya sudah katakan tadi dari awal yang namanya dari Kim dari Partai Golkar, kita menganggap PDIP ini adalah mitra kita, sahabat kita. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi kalau ada diterang-terangan aja Mas. Bukan Golkar berarti yang mau ya, jadi terang-terangan aja ya secara faktual nanti Mas Pardana juga ke Mas Andika biar kita tahu. Kita gitu tanya loh. Coba pengamat biasa lebih tahu nih Bang. Ya, Siapa yang mau menenggelamkan sebenarnya Mas Andika? Jadi jangan apa Jangan sekadar menduga-duga. Kalau bahasa apa itu jangan buat pernyataan yang bluffing aja gitu. Faktual ayo mana faktual kita hadapi bareng gitu nanti loh. Karena tidak boleh sesama anak bangsa saling menenggelamkan. Harus saling membesarkan gitu loh. Yang boleh menenggelamkan hanya Bu Susi itu. Ya, Bang Andika, ini rakyat tidak mengizinkan Banteng ditenggelamkan satu. Yang kedua ini klaim real count loh, menang satu putaran. Tapi kalau dari pasangannya Ridho, yakin ini masih ada margin error 1-2, berharap sih di bawah 50, itu belum sampai 51. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa apresiasi kepada perkembangan demokrasi kita ya Mbak Anggia. Ini pilkada serentak pertama dalam sejarah politik Indonesia dan juga mungkin terbesar di dunia. Ya, karena ada 541 kabupaten kota provinsi menyelenggarakan local election dalam satu waktu dan ini energinya luar biasa. Saya pikir ini satu prestasi politik, prestasi perkembangan demokrasi Indonesia yang bisa kita jadikan pembelajaran. Seharusnya kalau tadi kita diskusi ya, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak kemarin ini nampaknya jauh lebih rendah dibandingkan Pilpres. Bahkan di DKJ paling rendah katanya. Betul, partisipasi sekitar 58%, nggak nyampe 70%. Ya. Padahal kalau kita lihat ada dua momentum. Momentum pertama ini adalah pilkada serentak pertama. Harusnya animo masyarakat, antusias pemilih ini lebih besar. Tetapi barangkali karena keletihan yang sudah mendera dalam Pilpres pemilu kemarin 2024, sehingga pilkada serentak ini orang lebih cenderung sudah tidak menarik lagi. Nah di satu sisi, padahal penting loh ya pilkada loh ya. Penting sekali ya. Kalau kita baca literatur politik ya, local government itu the foundation of democracy. If it fails, democracy will fails. Nah ini yang tidak dipahami secara baik oleh pemilih, oleh masyarakat. Ini juga bagian dari self kritik kita kepada masyarakat ya, bahwa local government itu memainkan peran penting dalam mendeliver kebijakan-kebijakan yang dekat dengan masyarakat ketimbang bahasa sederhananya untuk adik-adik ini Mas Andika, local government itu yang menentukan nasibnya adik-adik semua nanti depannya. Betul. Sehingga sangat disayangkan sekali ketika kemarin partisipasi politiknya agak lebih rendah ya. Tapi lebih terlepas daripada itu ya, saya tetap memberikan apresiasi kepada kita semua, bangsa Indonesia yang telah menyelenggarakan pilkada serentak pertama. Yang kedua, catatan saya Mbak Anggia dan Bang Idrus, Bang Ginting tadi, saya melihat ya tidak ada Banteng tenggelam, tidak ada. Karena tadi Bang Ginting sendiri mengatakan ada sekian ratus titik ya 14 yang menang, provinsi gitu menang, di 200-an juga menang ya. Tetapi kalau kita lihat mungkin kalau indikatornya adalah provinsi-provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat yang memakan porsi pemilih terbesar dalam DPT nasional, bisa jadi PDIP tenggelam di situ. Dan kita harus akui ya dari beberapa provinsi tersebut kecuali Jakarta, efek Prabowo dan efek Pak Jokowi itu lebih besar dibandingkan dengan efek Megawati. Saya melihat pilkada serentak ini adalah pertarungan 3 presiden. Mantan presiden Bu Megawati, mantan presiden Pak Jokowi, dan presiden sekarang Prabowo Subianto. 4 presiden berarti ya. Tetapi kalau kita lihat ada 2 kingmaker, 1 queenmaker ya, yang membentuk landscape pilkada serentak kali ini. Dan harus diakui bahwa efek Prabowo dan efek Jokowi bermain penting dalam pilkada di Sumatera Utara, kemenangan Bobi di Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, Dedi, kemudian juga di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Jadi ini satu fakta yang menarik untuk kita telah menarik bersama. Untuk didiskusikan. Saya minta pendapatnya Mas Aditya Pardana. Ini sebenarnya sejatinya pilkada adalah pertarungan antara beberapa presiden dan beberapa mantan presiden begitulah. Kalau Anda juga melihat seperti itu, dan juga ini adalah terutama untuk daerah-daerah besar, kekalahan bagi Banteng atau Bantengnya tenggelam di beberapa provinsi besar begitu. Iya, satu hal yang menarik konteks pilkada serentak kita hari ini karena memang
orang masih mereferensikan kondisi Pileg dan Pilpres di bulan Februari. Pada saat yang bersamaan pada waktu itu, orang juga menduga bahwa pengaruh tokoh atau mantan presiden atau presiden yang menjabat itu dianggap punya kekuatan sakti gitu ya terhadap pemilih. Saya pernah melakukan survei itu di bulan Desember dan juga Februari. Faktor Pak Jokowi memang relatif kuat pada waktu Pilpres lalu. Kenapa? Karena Pak Jokowinya adalah presiden. Tapi nah itu yang kemudian kita belum tahu. Mungkin kita di akademisi dan peneliti juga perlu mencari tahu kenapa kemudian ketika misalkan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo berusaha dengan keras melakukan endorsement itu dan punya harapan terhadap pengaruh ke pemilih, itu bagaimana responnya? Kita belum tahu. Tapi yang jelas terlihat dengan dibaca dari beberapa daerah yang menang. Tapi yang jelas memang di Jawa Tengah itu paling tidak yang saya tahu, itu ada pengaruhnya. Ya itu besarnya itu bagian kita tidak tahu seberapa ininya, berapa persennya. Karena tentu bukan hanya endorsement. Kalau ditanya persoalan tenggelam atau tidak, bukan hanya endorsement. Apa dong kalau tidak hanya ada plusnya yang mungkin kita harus cari tahu bahwa di situ ada persoalan bagi-bagi sembako, bagi-bagi bansos atau bahkan mungkin intimidasi yang berasal dari aparat keamanan. Ada intimidasi juga di situ. Karena kami pernah tanya Mbak di bulan pada waktu Pilpres ya tentu ya. Karena tentu pengaruh presiden yang menjabat itu kuat gitu ya, dan pada saat itu kita tanya ke pemilih. Anda tahu Pilpres. Ya, ini makanya kan logika yang ingin dibangun adalah yang juga dikhawatirkan oleh teman-teman PDIP adalah di situ kemudian ada yang juga dikhawatirkan oleh Bu Megawati semalam. Bahwa ada kecenderungan permainan di luar itu yang kemudian bisa membantu kemenangan-kemenangan itu. Kalau saya melihat ini Pak Adit ya, Mbak Anggia, bahwa kalau di Jawa Tengah suara Lutfi dan Tasya Yassin itu mirroring dengan suara Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, menariknya kalau pasangan Andika Perkasa justru ini melampaui dari perolehan suaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Jawa Tengah, 40% kan sekarang kalau kita lihat ya. Jadi memang di Jawa Tengah ini saya melihat pemilih Prabowo Gibran ya loyal terhadap dorongan ataupun calon yang didukung oleh Prabowo dan Jokowi. Tetapi mesin PDIP ini juga luar biasa bergerak sehingga bisa mendongkrak pemilih Ganjar yang hanya 35% menjadi 40% sekarang di pasangan Andika Perkasa ini. Jadi ya itu hasil kerja keras PDIP juga meskipun juga hasil belum maksimal. Untuk konteks Jawa Tengah ya, faktor yang penting kenapa kemudian Lutfi dan Tah Yassin menang, karena di situ ada Tah Yassin. Kalau tanpa ada Tah Yassin mungkin ya saya merasa bahwa faktornya dia kenapa Andika dan Lutfi itu elektabilitasnya sebenarnya relatif sama Mbak. Cuma karena di situ ada Tah Yassin dan Lutfi menggandeng hijau, maka kemudian di situ menjadi nilai plusnya. Ketimbang PDIP yang relatif hanya totalitas untuk merah meskipun juga tidak begitu kuat menggandeng hijaunya. Padahal di kandang banteng loh itu ya. Masalah Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, tapi di situ juga ada pesantren, ada banyak diwarnai oleh PKB dan lain-lain. Oke, kita lihat sebentar hasil quick count dari Jawa Tengah. Ya, ini 58,72 untuk Ahmad Lutfi dan Tasya Yassin, Andika Perkasa 41,28. Total suara yang masuk sudah 94% ya, ini dari lembaga survei LSI. Oke, Bang Patria, ini menanggapi tadi yang disampaikan Mas Aditya bahwa Ibu Mega juga menyebutkan ada kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi sebenarnya kekhawatiran apa? Benarkah ada faktor X di luar endorsement yang memenangkan suaranya Lutfi? Pertama kalau kita mau bahas itu ya, ini harus sama dulu persepsinya bahwa di dalam negara demokrasi dan sesuai undang-undang pemilu, pilkada, ada pihak yang menggunakan hak konstitusinya untuk mempertanyakan hasil kemenangan itu sah. Bahwa itu diakomodir. Maka kalau ada yang menanyakan hasil, jangan terus kemudian malah dianggap negatif. Itu adalah hak konstitusi. Semua orang berhak untuk menanyakan benar nggak hasilnya. Itu sah. Bahkan kalau saya jadi pihak yang menang, ditanyakan hasilnya, saya malah senang. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk membuktikan bahwa memang hasilnya benar, pure. Nah, soal pergerakan lain, ini ada, saya mau kasih analogi seperti ini. Ada dua tipe endorsement. Kalau kita ngomong endorsement ini bahasa marketing ya.
kita tidak lagi berbicara atau kita tidak mempermasalahkan endorsement model G-Dragon makan soba lalu restorannya jadi ngantri banyak. Sah, semua orang boleh endorse. Yang kita persoalkan ada dugaan endorsement terhadap produk A, tetapi ketika di supermarket si produk B yang merupakan saingannya ditaruh di gudang. Nggak di display. Nggak di display. Lalu petugas supermarketnya sendiri malah membela produk A yang di-endorse sama orang itu. Jadi endorsementnya ini kayak kamuflase karena semua orang yang belajar marketing tahu barrier of entry-nya jadi ada di point of sales. Itu yang kemudian mau kalau ditanyakan. dianalogikan petugas supermarketnya, dianalogikan ke dalam kondisi pilkada, Silakan interpretasi. Tetapi yang pasti orang yang punya akses terhadap etalasenya dan kemudian mengatur produk B-nya ditaruh di gudang dan jelek-jelekan, sales promotion produk B-nya nggak boleh masuk ke supermarketnya, itu adalah seseorang yang bisa melakukan itu. Ya berarti yang punya otoritas terhadap itu. Kalau Silakan saya interpretasi. melihatnya berarti siapa penyelenggaranya kah atau pengawasnya kah? Kita cuma mau bahas gini aja, bahwa fair play itu ada banyak aspek. Oke. Kita jangan mereduksi atau mensimplifikasi hanya dengan omongan saya dukung A, lalu kemudian hanya karena omongan itu kemudian semuanya Semua selesai. milih, oke. Ada beberapa tipe endorsement. Barrier of entry-nya kalau terjadi di point of sales, kalau di dunia swasta ada komisi pengawas persaingan usaha. Menjaga fair play, itu saja. Dan kembali lagi dalam konteks undang-undang pilkada atau pemilu yang semua orang sah untuk menanyakan. Sebentar, Contohnya Pak Bang Idrus. Batria, saya sepakat semua orang sah untuk menanyakan hasil, tapi ini yang Anda sampaikan juga bukan, ini cukup serius loh ketika menganalogikan ini yang mengatur untuk produk di display juga ikut mengatur di situ, bermain Kan di situ. dugaan. Hah? Ya artinya ini dugaan yang serius loh berarti. Dugaannya kan tinggal dibuktikan. Oke. Contohnya nih di Banten, Oke, pada tuduhan saat yang Golkar serius. dan PDI Perjuangan bersama. Hah? Kalau kemudian Golkar dan PDI Perjuangan bersama-sama bermitra menanyakan hasil tentang Bu Airin, sah dong. Tinggal dijawab, kalau ternyata tidak bukti ya sudah, tapi buktikan, gitu aja sebenarnya. Oke, ada riak-riak seperti ini, nanti ditanggapi Bang Idrus, Mas Andika, ditahan dulu sebentar, dua sisi akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.